Ari, kan sudah kurang lebih 13 tahun ya di dunia pendidikan ya. Bagaimana metode atau pengajaran yang ada di sekolah Pak Ari? Karena kan Pak Ari basicnya sebagai guru pasti ingin memberikan apa ya yang terbaik ya, tidak hanya ada perbedaan pendidik dan pengajar gitu. Bagaimana di sekolah? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Umi, saya dipanggil Umi juga. Nah, sekolah kami di SMP dan ada SD, ada SMA dan dari TK juga, jadi semuanya lengkap. Ya, jadi dari awal ya, dari awal. TK ya. Jadi di Global Islamic School 2 Serpong ini, kami juga di sekolah ini menekankan banyak pembiasaan. Jadi Bang Sarip dan Umi, jadi di sini kita ada 4 pilar. Di sana itu pilarnya akademik, di mana ditekankan kepada anak-anak tentunya belajar tadi kan, belajar agar menjadi seorang pembelajar yang baik. Kemudian ada pilar keislaman. Jadi pembiasaan untuk menghafal, ada ajaran tahfiz Quran, ada murojaah juga, dan ada muhadasah, ada sehingga di sana penekanan keislaman, pembiasaan sholat wajib, sholat duha juga ditekankan di sana untuk pengembangan karakter di sekolah kami. Kemudian juga ada pilar keglobalan, di mana mereka juga belajar bahasa. Karena di sana kan dikatakan bahwasanya kalau kita menguasai bahasa, kita bisa menguasai dunia. Nah, pede ya. Pede. Nah, gimana anak itu bisa caranya menyampaikan sih ke teman yang lain bahwasanya kemauannya begini sebagai khalifah tadi kan yang disampaikan oleh Bang Sarip. Nah, juga yang terakhir adalah pilar leadership tadi. Bagaimana yang keempat, mereka bisa mampu percaya diri, menyampaikan menjadi pemimpin, future leader. Masya Allah. Itu yang ada di sekolah. Ini full day ya Pak Ari? Alhamdulillah full day. Dari TK sampai SMA semuanya full day? Iya. Subhanallah. Nah, Bang Sarip, bagaimana ini? Kalau di Islam sendiri, agama kita Rasulullah mengajarkan untuk pendidikan, pembentukan karakter ya, pembentukan anak-anak. Kalau melihat dari sekolahnya Pak Ari kan, ini ingin menjadi manusia sempurna ya. Jadi semua sisi, semua potensi digali. Rahmatan lil alamin. Divisi misi kamu. Iya. Memang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahanus di Gua Hiro itu karena ingin mendapatkan jawaban, ya, bagaimana merubah karakter ya anak-anak bangsa Arab saat itu yang sudah 500 tahun kurang lebih ya, artinya masa fatrah, kekosongan dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad, itu kan kekosongan, tidak ada nabi. Lama banget ya Pak Ari, 500 tahun. Dengan milenium ya, kalau abad kan cuma 100 tahun ya. Oh iya. Ini 500 tahun. 500 tahun. Milenium. Artinya orang mereka itu tidak dididik, hanya melihat pada pembiasaan, melihat kebiasaan yang ada. Ya, maka istilah nenek moyang kami itu jadi kuat sekali. Ya kan gitu. Karena mereka melihat cara kebiasaan nenek moyang. Ini dulu kalau kita lihat sejarah tentang Nabi Nuh alaihissalam, itu jauh lagi kan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang yang ikut Nabi Nuh, beberapa gelintir orang saja disatukan dengan binatang, sepasang dalam pengembaraan ya kapal Nabi Nuh itu. Ya, mereka manusia hanya menyaksikan binatang hari-hari. Jadi belajar dari binatang. Ya, itulah akhirnya banyak karakter binatang kemudian yang nempel di dalam dirinya. Melihat binatang kok begini terus aja begitu ya. Nah, itu kan berpengaruh sekali. Jadi pembiasaan lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Ya, maka Rasulullah melihat gimana caranya sudah setengah milenium manusia hanya melihat kebiasaan yang tanpa bimbingan. Nah, itulah yang membuat beliau akhirnya bertahanus di Gua Hiro mencari jawaban gimana caranya merubah mereka. Ya, bagaimana caranya karakter yang sudah terbentuk secara turun-menurun itu bisa berubah dengan karakter yang baik. Nah, itulah akhirnya beliau bertahanus. Nah, nanti Rasulullah kemudian baru Allah berikan metodologi, sebuah metode yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ini metode terbaik pasti karena sifatnya wahyu. Bagaimana cara merubah karakter yang sudah
sudah mengakar, mengurat, ya. Ratusan tahun ya. Iya, ratusan tahun. Setahun, Masya Allah. Ya, selalu jadi dalil nenek moyang, gitu kan? Wah, ini nenek moyang. Kita dulu di sini selalu pakai istilah apa? Kalau di kita Pak Mali nih Pak Mali, tapi kita tahu kenapa itu kan? Kenapa ini nggak boleh? Nah, Pak Mali aja ya. ya udah meninggal ganti Bu Mali sekarang. Ya, itu. Maka kemudian nanti di Quran Allah sebutkan sebanyak 4 kali metode ini sebagai sebuah penekanan ya bagaimana Rasulullah SAW ya dari hasil tahanus itu Allah berikan metodologi untuk membentuk karakter seseorang itu.